Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, SSI MKom. Saya dosen di Universitas Islam Indragiri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Industri. Mata kuliah utama yang saya ajar adalah algoritma dan pemrograman. Bobot mata kuliah adalah 3 SKS. Mata kuliah ini saya ajar di semester 2. Untuk deskripsi mata kuliah ini merupakan dasar dalam menyelesaikan suatu masalah pembangunan dan perancangan program. Mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang logis dan sistematis dari bahasa pemrograman. Mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan mengkombinasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mampu memahami konsep dan teori dasar yang berkaitan dengan algoritma dan pemrograman, mampu menganalisis algoritma yang digunakan untuk pemodelan dan desain sistem, mampu mengkreasi suatu sistem dengan menggunakan pemrograman prosedural untuk menyelesaikan masalah, mampu mengaplikasikan sistem dengan menggunakan pemrograman prosedural untuk menyelesaikan masalah, mampu mengkreasikan solusi yang tepat terkait dengan proses data. Pokok bahasan yang diajarkan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman diantaranya adalah konsep dasar algoritma dan pemrograman, struktur algoritma dan pemrograman, algoritma menggunakan bahasa natural, prosedur code, variabel, pengenalan tipe data, pengenalan operator, dan array. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu Delivery Interaction Assessment, yaitu selama proses perkuliahan berlangsung, saya menyampaikan materi, kemudian diselingi dengan tanya jawab serta diskusi dengan mahasiswa. Selama proses perkuliahan dimulai, saya juga langsung memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Yang kedua, metode pembelajaran yaitu Problem Based Learning, yaitu dalam proses perkuliahan saya memberikan kasus sesuai dengan materi pembelajaran, yang mana kasus tersebut diselesaikan dan dikerjakan selama proses perkuliahan. Sistem pembelajaran yang pertama adalah tatap muka. Tatap muka ini dilakukan pada saat proses pembelajaran jika dilakukan untuk proses praktikum. Kemudian sistem pembelajaran berikutnya adalah daring, memanfaatkan media aplikasi yang sudah disediakan yaitu Zoom dan Google Meet. Kemudian Google Classroom ini digunakan untuk jika ada tugas atau mata kuliah yang ingin dikumpulkan, maka gunakan Google Classroom. Komponen penilaian yang pertama adalah performance. Komponen ini memiliki poin sebesar 15%. Komponen ini terdiri dari kehadiran mahasiswa, kemudian keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan berjalan. Komponen penilaian berikutnya yaitu tugas. Komponen keseluruhan tugas memiliki poin sebesar 25%. Tugas ini akan diberikan selama proses belajar, pertemuan selama 14 kali. Ujian dengan semester. Untuk materi yang diujikan adalah materi pertemuan sampai dengan 7 dengan bobot yang diberikan sebesar 30%. Kemudian komponen penilaian berikutnya adalah nilai UAS. Berarti yang diujikan adalah materi setelah UTS, yaitu materi pertemuan 9 sampai dengan 15 dengan bobot yang diberikan sebesar 30%. Kontrak perkuliahan
Waktu keterlambatan 15 menit dari jam mulai pertemuan. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau online menggunakan Zoom, tergantung situasi dan kondisi sesuai dengan topik pembahasan yang akan dibahas. Jika bertepatan dengan tanggal merah, maka diganti dengan hari lain. Untuk kelas online, mahasiswa diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses perkuliahan berlangsung. Selamat mengikuti perkuliahan algoritma dan pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai program ini, terlebih dahulu doa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai program, saya bingung teman-teman. Yang pertama itu Saputra, Pak. kemudian Nur Hafia Sarifah, Ada kemudian Ahmad Fahri, ada Pak. kemudian Hidayatul Fadilah, Ada Pak. Ada ya? kemudian siapa ini, Siti Maulita ya, Emelda Saputri. Ada, Pak. Ada Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dasar algoritma dan pemrograman. Nah, dari definisi algoritma, kata algoritma berasal dari algoritmi, ya, pertama kali dicetus oleh Al-Khawarizmi yang merupakan ilmuwan asal Persia. Pada awalnya algoritma sendiri pertama kali digunakan untuk menyelesaikan soal aritmatika, tetapi dari zaman ke zaman algoritma digunakan untuk memecahkan masalah. Algoritma tentunya memiliki hubungan dengan ilmu matematika. Tentunya banyak pendapat dari para ahli mengenai algoritma. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Algoritma adalah urutan-urutan dari operasi-operasi yang terdefinisi dengan baik, yang masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini pendapat menurut Gottman Nemi. Kemudian yang berikutnya adalah algoritma suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, ini menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, dari masing-masing pendapat tersebut, dikemukakanlah para ahli, dapat kita simpulkan secara umum bahwa algoritma adalah suatu metode sistematis yang memiliki urutan-urutan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dan pengambilan keputusan. Dalam penggunaan algoritma diperlukan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah algoritma harus benar, yang berarti algoritma akan memberikan output yang sama dengan jumlah instruksi yang dimaksudkan. Algoritma yang dimaksudkan salah, maka salah juga outputnya. Sebuah algoritma harus sebaik mungkin memiliki hasil yang dekat dengan hasil sebenarnya. Nah, definisi program. Program jika didefinisikan secara umum dalam konteks teknis informasi adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas seperti aplikasi untuk mengerjakan dokumen, desain grafis, perhitungan, dan lain-lain. Tetapi jika didefinisikan secara detail, program merupakan sesuatu yang dibentuk dari pernyataan komputer yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Nah, dalam mendefinisikan algoritma, kita harus dapat mendefinisikan hal-hal utama dengan jelas, yaitu masalah, yaitu sebuah persoalan yang ingin diselesaikan oleh sebuah algoritma. Yang kedua adalah masukan, yaitu contoh data atau keadaan yang menjadi permasalahan. Yang ketiga adalah keluaran,
yaitu bentuk akhir dari data atau keadaan setelah algoritma diimplementasikan ke masukan. Keluaran merupakan ideal yang diinginkan dan dianggap telah menyelesaikan masalah. Nah, jadi dalam proses pendefinisian algoritma ada masalah, masukan, dan keluar. Yang di dalam yang dilihat simbol input atau output. Gunakan pilih data input dan output. Pada saat awal kita terus warna simbol. Kemudian yang kedua ada simbol yang digunakan untuk jadi kita berarti algoritma yang ingin kita. Yang berikut adalah garis alir flow simbol untuk menentukan proses dan algoritma mana akan kita. Nah, kemudian berikut adalah simbol ini akan menunjukkan sambungan dari bagian yang terus kemudian kemana arah yang haju. Artinya kita dalam halaman membuat penggambaran flowchart, maka kita akan sambung ke halaman berikutnya dengan menggunakan simbol penghubung. Yang berikutnya adalah simbol keputusan atau decision symbol. Ini digunakan untuk suatu penyelesaian kondisi di dalam program. Artinya jika kondisi itu terpenuhi, maka dia akan melanjutkan ke proses berikutnya. Yang selanjutnya adalah simbol proses terdefinisi. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di halaman lain, ya. Artinya simbol proses terdefinisi ini merupakan simbol proses utama yang mana proses ini masih ada proses-proses berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah simbol persiapan. Ini digunakan untuk memberi nilai awal suatu besaran. Yang terakhir adalah simbol titik terminal. Digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Nah, jadi simbol titik terminal ini adalah saat kita membuat flowchart, simbol ini adalah langkah awal yang harus kita ambil. Dan jika simbol itu kita akhiri, maka simbol inilah yang akan kita gunakan. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu yang pertama adalah uraian deskriptif, yang kedua adalah menggunakan bagan atau simbol-simbol tertentu seperti diagram alir, yang ketiga adalah menggunakan kata-kata atau kalimat yang mirip dengan bahasa pemrograman, yaitu pseudocode. Deskriptif. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setiap langkahnya ditulis dalam satu kalimat atau tidak ada aturan untuk penyusunan algoritma bertipe deskriptif ini. Nah, artinya apa? Bahasa yang kita gunakan dalam pembuatan flowchart itu terserah kita yang menggunakan, karena tidak ada bahasa baku dalam pembuatan bahasa pada flowchart. Kalimat ditulis dengan sistematis, jelas, terbatas, dan berurutan. Contoh algoritma menghitung luas segitiga. Yang pertama adalah untuk menghitung luas segitiga, pertama masukkan nilai alas. Yang kedua, kemudian masukkan nilai tinggi. Kemudian hitung dengan menggunakan rumus luas alas tinggi per 2. Kemudian cetak hasil. Itu langkah-langkah dalam bahasa deskriptif, ya. Kemudian yang kedua adalah flowchart atau diagram alur. Algoritma bertipe flowchart adalah algoritma yang ditulis dalam bentuk diagram-diagram dengan anak panah sebagai penunjuk urutan langkah algoritmanya. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna atau arti tersendiri. Nah, penggambaran flowchart dapat kita lihat pada satunya, yaitu char, kemudian simbol output dengan deskriptif kata adalah masukkan alas, kemudian masukkan tinggi, kemudian untuk mencari luas kita gunakan proses luas sama sekali tinggi per 2. Kemudian gunakan simbol berikutnya cetak luas, selanjutnya arahnya gunakan
mengerjakan menggunakan bahasa prinsip bahasa dan bisa dipahami. Code cuma bertipe yaitu tiru atau imitasi bahasa pemahaman. Code bahasa progresif salah dipecah dengan pemahaman yang tertentu. Nah, seperti yang lihat isinya bahasa pertama itu algoritma itu deklarasikan adalah terus menentukan luas, kemudian tinggi, kemudian alas, kemudian luas kali tinggi bagi 2, kemudian hasil dari proses sudah input ada berapa harus artinya feedback kembali yang saya ada mungkin jelas saya sampaikan sudah saya paham atau bagaimana mungkin panggil satu dan ya ada perluan yang perlukan dengan Kang Bapak, silakan kira-kira dalam baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjawab tentang pertimbangan dalam penggunaan algoritma. Yang pertama itu algoritma yang digunakan itu harus benar. Yang berarti algoritma akan memberikan output yang sama dengan jumlah instruksi yang dimasukkan. Jika algoritma yang dimasukkan salah, maka salah juga outputnya. Kemudian yang kedua, sebuah algoritma harus sebaik mungkin memiliki hasil yang dekat dengan hasil yang sebenarnya, Pak. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Saputra. Mungkin ada yang lain dari temannya bisa mengingat kembali yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa pertimbangan yang harus diperlukan dalam penggunaan algoritma. Mungkin dari Emelda. Belum, Pak. Ada lagi kira-kira yang bisa mengulang apa yang saya jelaskan? Tidak ada. Oke, baik. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini coba saudara jelaskan apa kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini. Mungkin salah seorang dari kawan kita, silakan. Mungkin saya panggil ya, Nur Hafia Syarifah ini ada. Ada, Pak. Boleh, silakan. Apa kira-kira kesimpulan pertemuan kita pada hari ini mengenai konsep algoritma? Tunggu ya, Pak. Bentar, Pak. Silakan Nur Hafia. Bisa? Mana ini Nur Hafia? Atau Emelda Saputri? Izin, Pak. Boleh, silakan. Yang Emelda sama Nur Hafia tidak bisa itu lagi, Pak. HP-nya nge-lag, Pak. Boleh. Boleh kita ganti dengan Saputra. Atau gimana kira-kira? Masing-masing ya. Allah buang foto. Pasti.
dapat kesimpulan bahwa Tuhan adalah suatu sistem yang memiliki urutan-urutan ucah kasar pengambilan. Itulah apa kesimpulan jadi algoritma adalah langkah atau urutan dalam proses. Nah, di untuk tugas hari ini kamu yang penting kerjakan tugas ini dan masuk pada di ruang tugas dan jawabkan tugas. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih sudah memberikan masuk dalam perkuliahan. Mohon maaf bila saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.